Pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi, Harrison, profesionalitas dan integritas sebagai fondasi keseragaman standar kinerja BPN Banten, Rabu 19 November 2025. Serang tim pembina Pusat Kementerian ATR BPN melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi Banten yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Kegiatan diawali dengan arahan Direktur Jenderal Tata Ruang, Suis Wundayana, yang menekankan pentingnya responsivitas jajaran BPN dalam mendukung kebutuhan pertanahan di Provinsi Banten, termasuk percepatan penyediaan tanah untuk pembangunan yang menjadi agenda prioritas Presiden serta pemerintah Provinsi Banten. Banten memiliki banyak kebutuhan pertanahan yang harus segera diselesaikan. Semua program pembangunan harus didukung dan dapat dirampungkan pada tahun 2025-2026, terangnya. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk bersama mewujudkan Banten yang terus menanjak. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harrison Mopodompis, menegaskan pentingnya standarisasi kualitas kinerja di seluruh unit kerja. Cara mainnya harus sama, standar kualitas tidak bisa ditawar. Regulasi kita satu, yaitu Aturan Kementerian ATR BPN, ujar Harrison. Ia meminta para kepala bidang menyusun bahan pembinaan yang tidak hanya bersifat monitoring, tetapi juga memuat analisis masalah serta solusi konkret yang harus dilakukan. Harrison menekankan bahwa setiap bidang harus memiliki rencana aksi yang jelas, termasuk prognosis capaian anggaran dan output hingga akhir tahun. Ia juga mengingatkan bahwa pengadaan tanah merupakan pekerjaan berisiko tinggi, sehingga perlu pengawasan dan kewaspadaan sejak awal. Untuk itu, Harrison memerintahkan integrasi data tematik pertanahan, mulai dari batas kawasan, ALSD, situ dan sempadan, kawasan hutan, hingga peta penlog dan riwayat pengadaan tanah masa lalu. Selain itu, Harrison menegaskan pentingnya kelengkapan aspek justisia pada setiap berkas pertanahan. Ia meminta bidang 5 melakukan clearance menyeluruh atas produk KKP-KKM untuk menghindari potensi kesalahan administratif yang dapat berdampak hukum. Data yang terintegrasi akan menyelamatkan kita dari tuduhan kelalaian. Tegasnya, Harrison juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar bidang agar tidak bekerja secara terpisah, termasuk penguatan dukungan TU terhadap teknis. Dalam kesempatan tersebut, Harrison juga memaparkan hasil koordinasi eksternal yang telah dilakukannya selama 2 pekan terakhir dengan Gubernur Banten, Kapolda, Kejati BPKAD, POPR, BWS, hingga Komisi 2 DPR RI. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut menjadi pijakan untuk memetakan persoalan strategis pertanahan di Banten. Ia menegaskan akan melakukan kunjungan mendadak ke kantor-kantor pertanahan untuk memastikan percepatan kinerja menjelang akhir tahun anggaran. Menutup kegiatan, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Andi Tenei Abang, memberikan penegasan bahwa seluruh program prioritas nasional harus mencapai 100% pada akhir Desember tahun 2025. Ia mengingatkan bahwa monitoring dilakukan langsung oleh Menteri ATR BPN setiap hari Senin dan Jumat melalui rapat virtual. Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta menyiapkan data tunggakan PPDN dan residu PTSL secara lengkap BNEM, B-address, dan per tipologi. Pastikan tidak ada berkas yang masuk tanpa kelengkapan, semua harus dikendalikan dari lokat, tegasnya. Andi juga menyampaikan bahwa penilaian kinerja tahun 2026 akan merujuk pada perkembangan penyelesaian tunggakan sejak 17 November hingga 31 Desember tahun 2025. Ia mengajak seluruh jajaran untuk bekerja disiplin, mengawasi mutu layanan, serta mempercepat penyelesaian pekerjaan akhir tahun. Pembinaan turut dilakukan oleh tenaga ahli Menteri ATR BPN, Syarif, Direktur Penatagunaan Tanah, Tan Sri, Direktur Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan, Iskandar Syah, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sutaryono, serta Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Hendi Pranabowo.